Aduh. Wah, ini pebalapnya kita hadirkan langsung ya. Mobilnya mana nih? Di parkir depan. Oh, di parkir Lagi di udah parkir. siap dengan bajunya juga Di sini loh. langsung balap lagi dia. Kinan akhirnya naik level, selamat ya. Ya. Kamu dari Formula 4, Southeast Asia, kemudian naik ke Formula Master. Nah, boleh cerita nggak bagaimana pengalaman waktu kemarin di Formula 4 musim lalu, terus sekarang naik level, gimana persiapannya? Perjuangannya juga seperti apa? Sebenarnya kemarin tuh tahun lalu tuh kayak tahun pertama ya di Formula, makanya buat aku tuh seperti adaptasi lah dari go-kart ke Formula. Jadi mungkin tahun lalu tuh hanya percobaan dan adaptasi, dan mungkin tahun ini mulai fokus untuk mencari poin dan podium juga. Oke. Perbedaannya apa sih sebenarnya yang paling signifikan di antara dua yang berbeda nih kan bisa dibilang? Sebenarnya mobilnya juga sedikit beda ya. Mungkin Formula Master lebih kecil, tapi juga lebih kencang juga. Dan mesinnya pasti juga lebih beda. Yang Formula Master ini juga jauh lebih kencang. Dan kurang lebih sama sih, paling bannya dan ban bensin yang beda. Oke. Persiapan khusus ada nggak sih untuk naik level, kan mungkin ada persiapan yang lebih lagi. Latihannya, fisik. Ya buat saya tuh, saya harus selalu improve juga ya. Kenapa juga balapan itu tidak bisa berhenti satu level aja. Jadi pasti terus improve dan ya nggak bakalan berhenti lah improve-nya. Oke. Betul, harus Nah, terus berusaha Sini gitu ya. didampingi sama mamahnya di sini nih. Ibu Menik, apa kabar? Terima kasih udah mau datang nih. Kalau dampingin putranya nih kayaknya ya Bu ya. Dari umur 9 tahun nih ya, dia udah suka balap-balap, udah kebut-kebutan. Kapan nih sudah mulai ikhlas? Sudahlah, ini anak saya udah main Iya, main karena di kan olahraga yang sebenarnya cukup kalau berbahaya dibilang ini. berbahaya, gimana tuh awalnya mengikhlaskan anaknya ngebut-ngebutan gitu kan? Biasanya kalau anak tuh kan dilarang tuh ngebut-ngebutan, ini malah dibiarin gitu. Kalau kebut-kebutan di trek kan lain ya, ya ada safety-nya gitu, pakai helm, terus lebih istilahnya lebih safety dibanding dia kebut-kebutan di jalanan kan. Kan kalau di jalan kan nggak ada safety-nya ada gitu kan. Tapi kalau di trek, Cuman itu yang bisa sampai bikin sekarang tenang masih ya. deg-degan. Kayak setiap kali ada tanding wah deg-degan gitu. Deg-degan ya. sampai Tapi sekarang. awal ketertarikannya Kenan dulu masuk ke dunia balapan itu gimana sih? Apa dikenal ke orang tuanya atau gimana gitu? Waktu itu diajak temen, cuma di kayak rental gitu. Terus dia mulai suka, tertarik, terus ada yang nawarin mau nggak ke Sentul, dia gitu coba, dia gitu. Di usia berapa itu pertama kali? 9 ya Neng ya? 9. Di usia 9 tahun. 9 Kenan, akhirnya ditawarin. Kamu 9 tahun tuh waktu itu nyewa apa? Go-kart maksudnya, rental go-kart atau? Yang kayak seperti di PEC yang di lain-lain tuh. Oh awalnya cuma arena permainan aja Iya. gitu ya. Oke. Terus kemudian apa yang buat kamu, saya pengen jadi pembalap, suka ngebalap tuh apa sih? Apa adrenalinnya kah? Atau Sebenarnya buat saya tuh kalau balapan tuh adrenalinnya juga ya. Kan kayak luar biasa lah rasanya itu, bisa ngebut-ngebutan gitu. Terus juga sebenarnya ketagihan dikit sih kalau misalnya udah balapan-balapan. Jadi kayak nggak bisa berhenti lah pokoknya. Jadi terus-terusan itu. Dulu hampir setiap hari tuh ke rental-rental terus, main-main gitu. jadi ada anak rental internet, ini kalau dia rental balapan ya? Hampir setiap hari apa nggak ganggu sekolah gitu? Kalau buat saya sih, Biasanya ya, kalau di rental tuh malam deh, setelah bikin PR selesai, Oh, jadi boleh. kalau dari mamanya harus selesaiin dulu semua, Selesai sekolah tetap utama. Tapi kan sekarang nih dia juga masih di umur 16 tahun nih. Bagaimana membantu membagi waktunya untuk latihan, terlebih sekarang untuk persiapan naik level lagi. Bagaimana kira-kira? sama ini sih pelajaran nggak ada masalah. Ada masalah Ada ya? masalah. Apalagi kan biasanya nanti mau masuk ke jenjang kuliah begitu, apa persiapannya gitu? Enggak. Apa Kinan? kalau Ada misalnya kuliah ya mungkin sedikit ribet ya di sana ya. Tapi mungkin sementara ya saya sih nggak begitu keberatan dengan membagi waktu. Jadi selama ini balapan dan sekolah tuh saya usahain lah dipisahin sebaik-baiknya. Jadi jangan kecampur-campur, balap jangan kecampur sekolah jangan kecampur. nggak pernah ngerasa terbebani gitu atau repot pada saat lagi ada jadwal race, kemudian sekolah lagi ada jadwal Ya pasti ada ya. ujian, pasti ada ya? Pasti ada tabrakan, mungkin ada ujian pas lagi di balapan, ya mungkin sedikit ribet. Tapi ya mungkin bisa aja kan belajar di track gitu. Jadi di track. Oh ya, di Latihan, pedok gitu ya, ngapal di pedok gitu. Kan orang mungkin pada fokus balapan, saya belajar itu mungkin. Oh, jadi paralel bisa dilakukan dua-duanya. Nah, Itu pernah kamu lakukan begitu ya? Ini boleh diceritain nggak sih ada pialanya di sini besar banget. Ini piala pas kapan nih dapetnya nih? ini kalau nggak salah Esyak kemarin ya. nah,
tahun lalu kalau nggak salah. Itu ini Piala Go-Kart kalau nggak salah tahun lalu. Karena kan saya tahun lalu tuh masih Formula dan Go-Kart. Jadi kebetulan aja juara tuh overall champion itu buat Go-Kart. Dan Kebetulan loh juaranya, pas sekarang usaha dong. Terus. terus ya ini dari overall champion, jadi itu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya selama 1 tahun dan ya ternyata saya paling tinggi poinnya dan dapatlah ini. Oke. Piala. Pertanyaan terakhir saya nih, Kenan. Kamu dari umur 9 tahun, sekarang 16 tahun sudah naik level ke Formula Master ya. It means tentunya pebalap itu adalah cita-citanya, tertingginya adalah Formula 1. Kamu sudah memetakan target-target kamu. Mungkin musim ini di Formula Master tuh berapa tahun atau bagaimana rencananya? Pasti kita udah ada rencana dari awal lah untuk menjadi gimana Formula 1-nya. Kayak tahun lalu Formula 4 kan buat saya itu adaptasi, dan tahun ini itu Formula Master tuh naik 1 level lagi lah bisa dibilang gitu. Dan mungkin tahun depan semoga aja bisa Formula 3, Formula 2 kan loncat dikit lumayan tuh. Tiap tahun nih ya rencananya. Tiap tahun naik salah satu Pasti itu. selalu lah ditargetkan Selesai musim Master, kemudian ketiga, kedua, ke-1 begitu ya. Mungkin biar rencana tuh umur 21 tuh semoga udah di Target 21. 21. Masih Formula ada sekitar 1. ya 4 tahun lagi lah untuk menuju ke sana, sudah dipersiapkan dari sekarang. Kalau ke Kinan nih, ke mamahnya. Kalau Kinan kan kita bisa lihat, mungkin dia ada potensi, udah kelihatan itunya. Tapi semangatnya untuk dari menjadi usia seorang muda. pembalap Formula 1 itu tidak hanya dibutuhkan bakat dan prestasi. Kita udah punya pengalaman yang cukup berat kemarin. Rio Haryanto hanya mampu bertahan 1 musim, bukan karena ketidakmampuannya, tapi ketidakmampuan biayanya yang cukup besar. Ini memang olahraga paling mahal di dunia. Ya mudah-mudahan kan dia kan bawa nama Indonesia ya. Mudah-mudahan kan adalah mungkin dari pemerintah atau sponsor yang lain gitu. Mudah-mudahan jadi bisa syukur ke F1. Ya jadi pasrah lah ya kalau soal budgetnya. Jangan Toh sampai masih lama. potensi ini juga terbuang gitu ya hanya karena biaya. Nanti pasti kan ada kan Masih sponsor. lama. Kita doain juga nih biar sukses terus ya. Ntar Masih 4 tahun lama. lagi kita ketemu dia udah Ya. Kamu F1-nya harus udah jago nih. menunjukkan nanti, kita kan baru Formula Master, nanti kita lihat nanti di Formula 3 seperti apa. Siapa tahu tiba-tiba, wah kata Red Bull ini keren ini. Ini anak ini bisa jadi the next Red Bull racer. Amin kok. Ya. Amin. Tapi apa nih, kalau misalnya punya cita-cita bisa milih, kamu pengen masuk tim mana nih kalau Formula 1? Nah, sekarang tuh tim paling bagus buat saya tuh ya Mercedes ya sebenarnya. McLaren Mercedes ya. Kalau 4 tahun lagi nggak tahu yang paling bagus yang mana. Sementara Mercedes dengan Lewis Hamilton ya.